Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus di mana saja berada. Pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana biasanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Kristus. Sebagaimana biasanya kita sebagai umat percaya, umat yang sudah diberikan tanggung jawab sebagai anak Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas karya-karya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu dan kita mengenal Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan di dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini saya mengajak kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 37 ya. Injil Lukas 1 ayat 37. Nah, kita akan membaca. Bapak Ibu bisa melihat dan mengikutinya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sekali lagi ayat yang ke-31 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Atau tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan ayat ini ya merupakan salah satu ayat Alkitab yang pasal yang paling panjang di dalam kitab Perjanjian Baru, itu Lukas 1 ayat 37 ya, karena terdiri dari 80 ayat. Kemudian ayat ini juga memberikan kekuatan ketika umat Tuhan mengalami masalah, mengalami persoalan yang sangat sulit. Ayat ini juga tak hanya menyinggung tentang iman, tetapi juga berkaitan dengan kisah kelahiran Yesus Kristus. Dalam Lukas 1 ya, dalam perjanjian baru ini memang dituliskan oleh seorang dokter Lukas ya, teman seperjalanan Rasul Paulus ya. Mereka menuliskan kitab ini dengan maksud dan tujuan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara di pasal 1 ayat 37 ini memang mengandung makna yang sangat penting bagi umat Tuhan ya, bagi umat yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Karena ayat-ayat sebelumnya ini juga berbicara tentang bagaimana pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya, di mana malaikat mengunjungi Maria di rumahnya dan menyampaikan kabar kesukaan besar ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ya, di ayat yang 31 ya. Tapi kata Maria, bagaimana mungkin hal itu terjadi ya, karena aku belum bersuami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi,
kekhawatiran, keraguan Maria ya tentang kata malaikat itu ya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi ya? Karena itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Dan Maria merasakan hal itu baru ya. Belum pernah ada sejarah yang mencatat ketika seseorang bisa mengandung dan melahirkan tanpa bersuami. Wajar keraguan Maria sebagai manusia dan juga kekhawatiran ya. Kok bisa terjadi seperti ini? Itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya. Ya, tetapi kekhawatiran dan keraguan Maria di ayat yang berikutnya di dalam pasal 35 dan ayat 35 dan 36 menjawab keraguan Maria ya tentang bagaimana mungkin hal itu terjadi ya. Jadi dalam ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, kata malaikat Tuhan itu menghibur Maria sebagai seorang gadis perawan tentang berita itu ya. Kok saya bisa mengandung dan melahirkan? Dan saat ini saya belum bersuami ya. Tetapi ayat yang kita tadi baca bahwa keraguan Maria sudah dijelaskan oleh malaikat Tuhan. Tetapi di puncak jawaban ya, puncak jawaban di ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria duduk dan merenungkan bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Sebab itu dia katakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan tidak ada yang mustahil ini berarti segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Allah sanggup kerjakan, karena Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan umatnya di dalam kehidupan. Bahkan perbuatan-perbuatannya heran dan ajaib di dalam kehidupan kita, ya, serta sulit untuk kita pahami setiap perbuatan-perbuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, Dia sanggup melakukan mujizat ya. Dia membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, di dalam Yesaya 55 ayat 9, ayat 8 dan 9, di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat sejarah kehidupan bangsa Israel, sejarah kehidupan orang-orang percaya, bagaimana cara mengetahui bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, keajaiban Tuhan dalam kisah Alkitab. Dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31, di mana kisah-kisah bagi Tuhan yang memang tidak ada yang mustahil. Dari Musa membelah laut merah Bapak Ibu, bagaimana laut yang melintang antara Yerusalem atau antara tanah Israel dengan Mesir. Ya, bagaimana Allah bisa mengubah laut yang besar itu menjadi jalan alternatif. Bagaimana laut yang besar itu mengubah menjadi jalan tol, ya, kalau kita melihat, supaya bangsa Israel menyeberangi melalui jalan. Itulah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, selain itu, hingga sampai kepada Yesus Kristus, bagaimana Yesus bisa menghidupkan kembali Lazarus dari kematian. Ya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Mujizat Tuhan, mujizat yang nyata. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman menggerakkan gunung Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mendengar ungkapan iman yang dapat menggerakkan gunung seperti dikisahkan dalam Matius 21 ayat 21. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian hidup yang nyata di dalam kehidupan ini, kita melihat Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita, dalam hidup kita, usaha kita ketika bangkrut, ya, masalah datang bertubi-tubi, persoalan datang silih berganti, penyakit krisis yang tiba-tiba sembuh, ya, tiba-tiba sembuh, ya, pasangan yang sudah lama menanti anak akhirnya dikaruniai oleh Tuhan. Bahkan mereka yang terlibat dalam alkohol, minuman keras, ya, narkoba, atau penyakit-penyakit terlarang, obat-obat terlarang, ya, kemudian kelompok-kelompok yang terlarang, ya, pornografi dan lain sebagainya, mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang berikut adalah bagaimana kita terus berdoa di dalam kehidupan kita, karena doa ini merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 7, 8 dan 9, mintalah maka akan diberikan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu sedang bergumul dengan Tuhan, minta. Jika Bapak Ibu sedang bergumul untuk pekerjaan, datanglah, ketuklah pintu, sampaikan apa yang menjadi harapan, ya, datangilah kepada Tuhan, tatap mukalah langsung dengan Tuhan, dan sampaikan apa yang menjadi keluhan. Tuhan katakan, datang dan salam saya, ya, lalu kita pergi, kita sampaikan apa yang menjadi keluhan. Tuhan bilang, mari ambillah itu, ya. Tidak mungkin kalau kita ketuk lalu tidak buka pintu Bapak Ibu, ya, tidak mungkin, sangat tidak mungkin sekali. Makanya dalam Injil Matius 7, minta
maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Cari, maka kamu akan memperoleh apa yang Anda inginkan. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia selalu mengukur segala sesuatu berdasarkan akal, pengetahuan, logika, rasio, dan lain sebagainya. Tetapi Allah melebihi, ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil, ya, bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam Markus 9 ayat 23 ayat 23, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ya, sekali lagi, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Dalam Kejadian 18 ayat 14, ya, ini kisah cerita sejarah yang selalu kita tahu tentang kehidupan Sarah, ya, walau usia tua, mandul, ya, bukan mandul tapi kering kandungnya, ya. Kandungannya kering, kerontang, yang secara medis sangat tidak mungkin mengandung dan melahirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, walau usia tua, Sarah memiliki seorang putra, Ishak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Markus 10 ayat 27, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah adalah inti dari iman Kristen, ya. Dalam setiap situasi yang sulit atau tidak mungkin, kita dapat bersandar pada kuasanya yang tak terbatas. Hidup bersama Kristus adalah panggilan bagi setiap pengikutnya, ya, sebagai umat Tuhan, untuk mengalami sukacita yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Kristus, ya, kita menemukan makna sejati dan sukacita yang melimpah, ya. Dan dalam hidup kita, mari kita renungkan betapa berharga yang menghiburnya hidup yang dijalani bersamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam pelukan kasih-Nya kita menemukan ketenangan dan tak tergoyahkan, dan harapan, keberanian yang tak terbatas untuk menghadapi setiap tantangan. Marilah kita berbagi sukacita dengan sekitar kita, menjadi terang yang bersinar dalam kegelapan, dan memancarkan sukacita Kristus kepada semua yang kita temui. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang perlu kita belajar, bahwa kepercayaan atau keyakinan akan kuasa Allah, ya. Ketika kita mengalami kesulitan atau tantangan yang tampaknya memang tidak bisa diatasi, kita diingatkan bahwa Allah tidak ada yang mustahil, ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Kepercayaan akan kuasanya membangkitkan harapan, ya, dan keberanian dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah kasih karunia dan kemurahan hati. Allah adalah Allah yang penuh kasih karunia dan kemurahan hatinya. Dalam kuasanya yang tak terbatas, Dia mampu melakukan segala sesuatu yang melampaui akal dan pikiran. Dalam Efesus 3 ayat 20. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, yang terakhir adalah mengandalkan Allah dalam setiap langkah. Dalam setiap keputusan dan langkah yang kita ambil, kita dipanggil untuk mengandalkan Allah dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dengan iman yang teguh, kita dapat menanggapi setiap situasi dengan ketenangan dan kepercayaan akan rencananya yang sempurna. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah membebaskan kita dari kekhawatiran dan keraguan kegelisahan. Marilah kita menghadapi setiap tantangan dengan iman yang kokoh, tahu bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita dan bahwa Dia dapat melakukan segala sesuatu yang melebihi apapun yang kita minta atau pikirkan. Semoga iman kita diperkuat, ya, oleh keyakinan akan kuasa Allah yang tak terbatas, dan bahwa kita dapat hidup dengan penuh harapan dan ketenangan, mengetahui bahwa Dia selalu bersama dengan kita di setiap musim kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini mari kita merenungkan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam syair lagu yang kita selalu nyanyikan dalam ibadah, bahwa ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, dalam kehidupan hanya Allah yang layak kita sembah. Hanya Allah yang layak kita syukuri. Hanya Allah yang layak kita agungkan. Tiada Allah selain Allah yang menciptakan saya dan saudara. Ku yakin Tuhan selalu bersama dengan kita. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.